Abe selamat minum walatai salam sujud kare Malempang. Adil katalino bacarami kasurugat basengan kajubata. Arus arus arus. Halo Sobat Sipikus. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 5. Di sini kami membahas dari buku bab 4 yang berjudulkan Perwakilan dalam Perkara Perdata. Yang pertama itu kita masuk ke pembukaan, di mana pembukaan ini bertujuan untuk kita supaya mempelajari mekanisme perwakilan hukum sebagai fondasi penting dalam penegakan keadilan perdata di Indonesia. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang konsep dasar perwakilan, yang dimana dalam hukum acara perdata atau HIR, pihak yang berperkara dapat bertindak melalui dua cara. Yang pertama itu ada secara langsung, yang dimana pihak prinsipal atau penggugat serta tergugat hadir sendiri di persidangan. Dan yang kedua itu secara tidak langsung, yang dimana mewakilkan kepentingannya kepada kuasa hukum. Meskipun diwakilkan, hakim berwenang memerintahkan prinsipal hadir jika diperlukan keterangan langsung. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kuasa. Yang pertama, kuasa umum. Kuasa umum ini hanya untuk pengurusan harta, kekayaan, atau manajemen yang tidak sah untuk beracara di pengadilan. Dan yang kedua, kuasa khusus yang syaratnya mutlak di pengadilan harus memiliki subjek, objek atau sengketa dan wewenang khusus. Dan yang ketiga, perantara, di mana agen perdagangan atau makelar yang bertindak atas perintah bersifat untuk perbuatan tertentu. Di sini saya akan menjelaskan syarat formil surat kuasa khusus. Yang pertama itu adalah identitas pihak, yang dimana ini mencakup nama lengkap, pekerjaan, dan alamat jelas seperti pemberi dan penerima. Dan yang kedua itu adalah pokok sengketa atau penjelasan spesifik kasus, misalnya once prestasi jual beli tanah. Dan yang ketiga itu objek perkara atau rincian objek yang akan diperkarakan. Dan yang keempat itu batas wewenang, yaitu tentang apa yang dibolehkan atau dilakukan mediasi, jawab, jinawab atau pembuktian. Dan yang terakhir itu adalah hak substitusi atau yang mencakup klausal yang dilimpahkan kuasa jika itu berhalangan. Ya, selanjutnya itu hak substitusi, di mana hak penerima kuasa untuk menunjukkan orang lain sebagai penggantinya. Hal ini wajib tertulis dalam surat kuasa. Jika ada pelimpahan wewenang dianggap tidak sah, di mana prinsip dasarnya itu pada umumnya penerima kuasa tidak boleh menunjuk orang lain kecuali yang pertama diizinkan secara tertulis oleh pemberi kuasa atau diberikan kuasa untuk melakukannya. Selanjutnya itu action and deserve view, di mana hak pemberi kuasa untuk menyangkal tindakan penerima kuasa yang melampaui batas kewenangan yang diberikan atau menuntut penghentian tindakan tersebut, di mana tujuannya adalah untuk menyatakan tindakan penerima kuasa tersebut tidak sah dan tidak mengikat pemberi kuasa, sehingga melindungi kepentingan hukum pemberi kuasa. Kisru sengketa tanah warisan almarhum Bakir di Desa Kuagean, Kecamatan Loceret, Nganjuk kian memanas. Lili, salah satu ahli waris, mengklaim menguasai tanah waris berdasarkan kwitansi jual beli. Namun klaim tersebut dibantah oleh samiran ahli waris langsung almarhum Bakir. Samiran menegaskan dirinya tidak pernah menjual bagian tanah warisannya kepada Lili. Ia mengaku hanya meminjam uang sebesar 2,8 juta rupiah kepada ibu Lili, sehingga menurutnya kwitansi jual beli yang dipegang pihak Lili merupakan rekayasa. Soalnya sapi niku mun seprono sprene mboten dibagi. Lah kula nedhi surat ngene Bu Lusi niku mboten digawe, malah dijak geger. Sinten Bu Lusi niku, Pak? Lurah. Nggih ahli waris urip. Wong danten pun mboten enten, sing enten namung kula tok, kula ning diremehne kalih ponakan. Niku rekayasa salah Pak. Wong kula mboten ada sawah kok diarani ada sawah. Kula nggih nedhi tulung kalih Pak Koyin nggih kula kan nyelesaiaken amprendang clear dos pundi ngoten.
Senada kuasa hukum Samira Nurkozin menyatakan bahwa kliennya adalah salah satu dari 3 anak almarhum Bakir yang berhak atas tanah waris. Tanah yang diperebutkan masih bersertifikat atas nama Bakir dan belum dipecah menjadi atas nama ahli waris. Terkait kwitansi yang dipegang Lili, pihaknya menilai hal itu tidak kuat untuk menjadi dasar hukum kepemilikan tanah. Belum ada perubahan apapun, jadi sertifikat masih utuh. Dan ketika kita cek fisik di lapangan juga masih utuh. Yang mengerjakan kayaknya orang lain lah. Dari pihak yang ngeklaim itu katanya sudah dijual hanya Pak Samiran. Tapi Pak Samiran sendiri belum pernah menjual. Karena Pak Samiran kan belum tahu bagiannya berapa sebenarnya. Masih utuh. Kwitansi saja itu belum cukup untuk dikatakan sah untuk jual beli. Pihak Samiran juga membantah telah ada mediasi dengan pihak Lili dan kepala desa di kantor desa Kuagean. Nurkozin menegaskan jika upaya mediasi kekeluargaan tidak terlaksana, maka pihaknya akan membawa perkara ini ke jalur hukum. Analisis hukum dari contoh tersebut, di mana keabsahan kuasa, surat kuasa dari ahli waris kepada LKBH sah karena memenuhi syarat formil, yaitu identitas jelas, objek yang spesifik, dan tujuan gugatan atau PMH tercantum tegas. Dan yang kedua, perlindungan kepentingan melalui kuasa hukum. Kepentingan anak di bawah umur atau ahli waris terlindungi. Kuasa hukum dapat bertindak penuh mewakili mereka di persidangan tanpa kehadiran fisik anak-anak tersebut. Yang ketiga, batas wewenang. LKBH bertindak sesuai mandat untuk membatalkan jual beli sepihak jika LKBH bertindak di luar itu, misal menjual tanah tersebut. Kesimpulan dari materi tersebut adalah perwakilan dalam perkara perdata bukan hanya sebagai prosedur administratif, melainkan instrumen fundamental untuk menjamin akses justice bagi masyarakat awam atau mereka yang berlangganan atau berhalangan. Pemberian kuasa ini juga memungkinkan hak-hak mereka tetap diperjuangkan secara profesional. Yang menjadi kunci utama sahnya itu adalah perwakilan terletak pada surat kuasa khusus yang dimana ketiadaan detail spesifik mengenai objek dan subjek sengketa yang menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau niat karena itu ketelitian dalam menyusun surat kuasa ini adalah langkah awal krusial dalam memenangkan perkara perdata. Sekian dari materi kami ucapkan terima kasih. Dadah.